Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Nur Ilmi. Saya Livia Putri Ananda Ingin menjelaskan tentang aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian, studi kelayakan, dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda, bahkan tidak dijalankan sama sekali. Studi kelayakan biasanya digolongkan menjadi dua bagian yang berdasarkan pada orientasi yang diharapkan oleh suatu perusahaan, yaitu orientasi laba dan orientasi tidak pada laba. Orientasi laba itu maksudnya studi yang menitik beratkan pada keuntungan yang secara ekonomis. Sedangkan orientasi tidak pada laba maksudnya itu studi yang menitik beratkan suatu proyek tersebut bisa dijalankan dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis. Selanjutnya, ada tahapan dalam studi kelayakan bisnis, yaitu ada penemuan ide, tahap penelitian, tahap evaluasi, tahap pengurutan usulan yang layak, tahap rencana pelaksanaan, dan tahap pelaksanaannya. Ada beberapa manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama, bagi pihak investor, sebelum menanamkan modalnya, maka investor akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, karena investor memiliki kepentingan yang diperoleh dan jaminan modal yang akan ditanamkan. Kedua, pihak kreditor, sebelum memberikan kredit, pihak bank perlu mengkaji studi kelayakan bisnis dan mempertimbangkan bonaviditas dan tersedianya agunan yang dimiliki. Yang ketiga, pihak manajemen perusahaan, sebagai leader manajemen perusahaan juga memerlukan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui dana yang dibutuhkan, berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor dan kreditor. Yang keempat, pihak pemerintah dan masyarakat, perusahaan yang akan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat diprioritaskan untuk dibantu oleh pemerintah. Yang kelima, bagi tujuan pembangunan ekonomi, penyusunan studi kelayakan bisnis perlu dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang ditimbulkan proyek terhadap perekonomian nasional, karena sedapat mungkin proyek dibuat demi tercapainya tujuan-tujuan nasional. Selanjutnya, etika dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, etika penelitian pada responden. Dalam pengumpulan data dari para responden perlu diingat hak atas kebebasan pribadi sehingga responden tidak akan dirugikan baik secara fisik maupun mental. Yang kedua, etika pada peneliti pada klien dalam studi kelayakan bisnis. Etis terhadap klien perlu diperhatikan, karena klien mempunyai hak atas penelitian yang dilakukan secara etis. Yang ketiga, etika peneliti pada asisten peneliti. Biasanya asisten peneliti tidak etis jika menugaskan seorang asisten melakukan suatu wawancara yang bisa membahayakan. Yang terakhir, etika klien sering terjadi. Peneliti kelayakan bisnis diminta oleh kliennya untuk mengubah data, mengartikan data dari segi yang menguntungkan untuk menghasilkan bagian-bagian dari hasil analisis yang dianggap merugikan. Kalau peneliti menurut keinginan tersebut, bisa jadi profesi peneliti akan hancur. Sekian penjelasan dari kami ucapkan terima kasih.